hadir. Terima kasih sudah hadir di webinar Protokol Destinasi. Malam ini kita akan berdiskusi tentang kurang lebih tentang pariwisata di tengah pandemi. Malam hari ini kita sudah kedatangan secara daring dua penulis kita, ada Bapak Lilik Setiawan dan juga Bapak Taufan sudah hadir di sini bersama kita semua. Selamat malam Pak Lilik dan Pak Taufan. Ya, selamat malam. Malam, Assalamualaikum Ya, warahmatullahi waalaikumsalam. wabarakatuh. Sehat-sehat semua ya Pak ya? Ya, alhamdulillah sehat semua nih. Di sini juga terima kasih teman-teman yang sudah datang nih, sudah ada juga dari, tadi saya lihat Departemen Pariwisata dari Kota Makassar juga ada Bapak Sapta, mantan Wakil Menteri Parekraf. Selamat malam Bapak, terima kasih sudah hadir juga di webinar kita bersama Alex Media. Ya teman-teman semua, nanti kita akan berdiskusi di sini kurang lebih selama 1,5 jam. Nanti juga akan hadir bersama kita Bapak Sandiaga Uno sebagai tamu. Teman-teman di sini bisa nanti kalau ada pertanyaan langsung untuk nulis di komen di chat atau juga di komen YouTube ya. Webinar malam ini bisa disaksikan juga di YouTube Live di channel Alex Media. Teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung menulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa setelah acara ini teman-teman akan mendapatkan e-sertifikat namun setelah menulis kuesioner yang akan kami bagikan setelah acara. Baik, sebelum kita ngobrol lagi nih Pak Taufan dan Pak Lilik tentang protokol destinasi, saya ingin memperkenalkan dulu nih profil dari Pak Taufan Rahmadi. Pak Taufan Rahmadi adalah tokoh pariwisata yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang juga menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah NTB selama tahun 2014 sampai 2016. Pada waktu tersebut, Pak Taufan juga telah berhasil meraih penghargaan sebagai World Best Halal Tourism Destination untuk Lombok, yang juga membawa pariwisata Lombok mendunia. Pada tahun 2016, Pak Taufan juga dipercaya oleh Kementerian Pariwisata RI menjadi salah satu anggota tim percepatan 10 destinasi pariwisata. Oh ya, sebelumnya bersama kita sudah hadir Bang Sandi. Selamat malam Bang Sandiaga Uno. Apa sudah bergabung ya bersama kita nih? Oh oke, sambil menunggu saya lanjutkan lagi. Sebentar ya teman-teman. Sambil menunggu Bang Sandi bergabung. Selain Pak Taufan juga ada Pak Lilik yang juga menulis buku protokol destinasi ini. Pak Lilik Setiawan ini ya, halo, Bang Sandi udah gabung bersama kita belum ya? Selamat malam Bang Sandi. Masih mute ini mikrofonnya. Bentar ya teman-teman. Teman-teman kalau mau menulis pertanyaan untuk Pak Lili atau Pak Taufan bisa langsung di komen tadi ya. Mau mengingatkan kembali kalau webinar ini juga ditayangkan di YouTube Live juga, jadi teman-teman yang tidak bergabung di Zoom bisa mengikuti juga di channel YouTube Alex Media. Oke, sebentar ya Mas. Assalamualaikum. Ya, halo Bang Sandi, selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Bang? Oh, ini mesti wawan kembali. Oke, saya mesti pakai topi dong. Ya, boleh. Oke, sebentar.
pakai topi dari mana nih? Pakai dari mana Pak Lili? Mas Bang Sandi pakai belangkon aja, pakai belangkon. Karena saya ini pakai tuala dari Kendari. Nah, Bang Sandi pakai belangkon. Belangkonnya nggak ada, tapi ada dari Betawi. Betawi. Iya. Betawi ungu merah ya, warnanya nggak ada juga merah. Ini aja nih. Serius mau pakai bener. Wah, hebat ya. Weh. Itu paling nasionalis itu. Ya nih, ini aja dah. Waduh, udah kompak ini ya pakai topi. Pakai topi apa ya? Ini nggak usah ya, nggak apa-apa ya. Langsung aja ya Bang Sandi, pengen ngobrol-ngobrol nih tentang buku Protokol Destinasi. Siap. Ya, perkenalkan. Oh ya, saya Farah dari Alex Media, salah satu editor yang akan memandu acara nih Bang. Pengen ngobrol ini Bang tentang wisata di tengah pandemi. Menurut Bang Sandi sendiri gimana sih Bang situasi wisata saat ini, dan terutama dari kacamata pelaku usaha atau stakeholder wisata mungkin bisa berbagi pandangan dan mungkin pengalamannya. Silahkan Bang Sandi. Ya, memang ini pelik ya, masalah yang kita hadapi karena COVID-19 kan ya levelnya itu adalah satu exogenous shock ya. Dan kalau kita lihat ada satu adaptasi yang luar biasa yang harus dilakukan oleh para pelaku sektor pariwisata maupun negara, karena ini di level negara yang sangat kita lihat sektor pariwisata ini kan berkontribusi sebagai pencipta lapangan kerja yang mencapai angka 10% dari total lapangan kerja di Indonesia. Nah, ini dengan adanya pandemi ini luar biasa dampaknya kepada pertama para stakeholder lapangan kerja. Nah, bentuk kebijakan apa sih yang paling relevan pada saat ini dan bagaimana kita menyikapinya? Saya melihat kita ada dua cara untuk melihatnya. Satu, dengan bersikap proaktif dan menciptakan satu kreativitas baru yang dilakukan oleh dua brother saya ini, brother Taufan dan brother Lili. Om Lili si brewok sekarang ini mengambil satu posisi yang proaktif. I want to create a solutions. I want to inject creativism di sektor pariwisata. Atau kita banyak berargumentasi tanpa melakukan hal yang konkret. Nah, yang dilakukan oleh Chief Lili dan Pak Taufan ini konkret. Nah, saya sebetulnya ada beberapa slide yang saya mau share sebagai pandangan saya terhadap buku ini. Dan bagaimana menunjukkan bahwa Bro Taufan dan Bro Lili itu membuat peta jalan. Dan peta jalan itu berlandaskan 3C menurut saya. Ini yang dilakukan oleh Taufan dan Lili. Pertama adalah kreativitas. Jadi C-nya ini yang pertama kreativitas. Kalau lihat sosok Taufan dan Lili ini dua sosok yang penuh dengan imajinasi yang bisa disampaikan bahwa gudang kreativitas ini ada di dua sahabat saya dari HIPMI. Satu dari HIPMI Solo, satu dari HIPMI NTB. Dan saya belum juga diberikan izin untuk men-share screen saya, tapi mohon hostnya saya panggil aja yang namanya hostnya. Iya, silakan Alex Pak. Media Kompetido. Boleh di-share screen dari
Bang Sandi nih. Boleh. Ya. Basi boleh. Iya, saya ngomong sama hostnya Bang, maaf. Cynthia atau Mas Aji bisa di... Ini protokolnya cukup ketat juga ini kawan-kawan kita ini. Nah, ini boleh sekarang. Thank you, host. Nah, ini satu vaksin baru ya yang dilakukan oleh Taufan dan Lili. Dia nggak nunggu vaksinnya Bro Erick Thohir jadi akhir tahun atau awal tahun depan, tapi dia bikin vaksin sendiri. Nama vaksinnya adalah Creative Vaccine. Kepada siapa? Kepada sektor pariwisata. Karena sektor ini nggak bisa nunggu. Sektor ini mesti di resurrect, mesti direvitalisasi segera. Dan saya melihat bahwa kesempatan ini ada di sosok-sosok yang berani mengambil satu peluang bahwa sektor pariwisata selama dilakukan dengan protokol COVID-19 yang ketat dan disiplin, pariwisata ini bisa dilakukan melalui tahapan-tahapan yang terukur dan strategis. Jadi di sini saya sampaikan bahwa kan kita lihat ini nggak perlu saya ulang lagi, seluruh dunia sudah hampir 30 juta yang terkena COVID-19 dan hampir 1 juta yang meninggal. Nah, kalau kita lihat dampaknya nih untuk Indonesia ya, bahwa sebagai ibunya kreatif ekonomi atau ekonomi kreatif nih impact-nya ini luar biasa. Lebih dari 1.500 ini mungkin datanya Bang Taufan lebih akurat, tapi ini tim kita ngumpulin $500 million per month hilang. $500 juta, 1,5 miliar dolar foreign exchange loss, 13 juta lapangan kerja yang berpotensi hilang. Nah, kita perlu pivot. Nah, tanpa bermaksud menyalahkan siapapun juga atau pihak manapun juga, kita harus berkolaborasi, quadruple helix. Pemerintah ya dibantulah. Pemerintah seakan-akan di sini menurut saya kaget dan akhirnya harus mendahulukan kesehatan. Tapi saya yakin sektor pariwisata juga bisa berkontribusi dari segi stimulus untuk industrinya, menyiapkan yang disebut sebagai bubble tourism. Bagaimana kita menciptakan satu bubble untuk menyiapkan destinasi kita yang sesuai dengan protokol COVID-19. Sudah ada, saya buktinya udah terima undangan dari beberapa negara untuk melihat kesiapan mereka dari segi protokol COVID-19. Ini bagaimana kreatif ekonomi pada depresi tahun 1929 ini beradaptasi. Film-film di Hollywood waktu krisis 1929 beradaptasi. Mereka malah bisa meningkatkan jumlah orang yang nonton di tengah depresi tahun 1929. Bagaimana caranya mereka beradaptasi? Dia turunkan tiket serendah mungkin. Dia ciptakan konten semenarik mungkin. Dia ciptakan satu semangat yang membangkitkan optimisme. Dia dorong produktivitas dan film berhasil mengangkat semangat para pelaku ekonomi, terutama ekonomi kreatif, dan Hollywood sendiri menjadi tempat destinasi pariwisata. Nah, hari ini kita juga punya kesempatan. Ada streaming service, baik yang luar negeri maupun dalam negeri, YouTube, Netflix, Amazon Prime, Disney sudah datang. Ini bisa juga untuk men-showcase pariwisata kita. Saya masih ingat Bro Taufan beberapa tahun yang lalu sukses besar di United Arab Emirates dan NTB memenangkan penghargaan dan dia berhasil memotret itu semua dan memfilmkannya dan ditayangkan di Garuda. Saya juga ngelihat waktu itu Taufan punya satu inovasi
Dan hampir kita coba waktu itu di salah satu investasi kita, yaitu bagaimana para pramugari, atau kita bisa juga ngambil beberapa model memperagakan budaya-budaya dan fashion di pesawat terbang. Pada saat itu adalah bagian daripada inovasi-inovasi adaptasi yang dilakukan oleh rekan Taufan yang kali ini bekerja sama dengan Bro Lili. Nah ini kuncinya tetap bagaimana menurunkan faktor resiko kesehatan masyarakat. Jadi kalau kita bisa turunkan faktor kesehatan masyarakatnya dan dampak ekonominya kita tingkatkan, khususnya lapangan kerja dan sektor konsumsi, ini pariwisata bisa masuk di pivot zone. Yaitu sektor yang beradaptasi untuk mengadopsi protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, tetap utamakan kesehatan, keselamatan, dan juga berdampak kepada UMKM, lapangan kerja, dan bagaimana mengembalikan penghasilan ke 13 juta para profesional yang kemungkinan kehilangan pekerjaan. Nah setelah itu kolaborasi. Find opportunities yang bisa dikolaborasikan ke pariwisata. Pariwisata medis. Sini juga berbasis mungkin pariwisata berbasis kultur. Massive online open course. Adaptasi digitalisasi, pariwisata kuliner, jamu, ini biotek termasuk jamu. Nanti kita misalnya kalau di dekat Madura, Sumenep itu ada pulau yang oksigennya paling tinggi di dunia. Ini bisa untuk orang-orang yang kemarin kesulitan, baru recover dari COVID-19, bisa diberikan paket di Gili apa gitu namanya, saya lupa. Tapi di Sumenep itu, di Madura ada pulau yang sudah teridentifikasi dengan kandungan oksigen tertinggi di dunia. Maupun clean energy. Ini pariwisata dengan kearifan lokal, kita kembalikan bahwa energi itu yang ramah lingkungan. Nah ini kuncinya bagaimana kreatif industri ini bertransformasi. Terakhir saya menitip pesan, di buku ini juga sudah sangat dominan, bahwa jika kita ingin survive di tengah pandemi COVID-19 dan menunggu obat dan vaksin yang ampuh, karena banyak juga loh penyakit-penyakit yang sampai sekarang belum ditemukan vaksinnya. Nah kita nggak usah parno, tapi kita serahkan kepada ahlinya. Tapi untuk usaha-usaha pariwisata haruslah menjadi consumer fanatics. Fokus di pasar kita, bagaimana kita mencari satu solusi, termasuk juga model bisnis baru di industri pariwisata. Kedua, nggak bisa nggak kearifan lokal bro. Ini Mas Lili di Solo, Pak Taufan di NTB, akhirnya bolak-balik kembali ke local wisdom. You can have global exposure, tapi balik lagi ke local wisdom, nature and culture. Jadi pariwisata berbasis alam ini akan terbuka sekali. Bentuknya kecil, mungkin niche, customize, localize, lebih domesticated. Jadi ini adalah bagian daripada pariwisata model baru. Terus digitalisasi, udah harus semuanya terhubung dengan digital. Untuk mencetak lapangan kerja, jangan sampai digital ini mengambil porsi lapangan kerja, tidak apa-apa. Yang rutinitas bisa diganti oleh digital, tapi akan timbul lapangan kerja baru seperti destination reviewer, YouTuber, influencer, dan lain sebagainya. Ini reborn with the digital. Distribusi dan engage online. Ini udah harus komitmen kita. Dan be part of strong ecosystem. Jadi kita harus jadi bagian daripada ekosistem. Buku tadi, Destinasi Protokol, bukunya Bro Taufan dan Mas Lili ini harus membangun satu ekosistem.
Village of Creativity, Island of Excellence. Ini yang kita ingin hadirkan. Jadi buku ini menjadi pemicu dibangunnya ekosistem pariwisata model baru. Konsepnya adalah, ini saya ciki aja taruh COVID, cost cutting, tatanan baru, orderliness, banyak virtualisasinya, karena ini adalah bagian daripada promosi, integration. Bro Taufan banyak sekali mengkritik tidak ada integrasi kebijakan pusat, kebijakan daerah, kebijakan antara lembaga dan kementerian dan lembaga. Jadi kita perlu integrasi dan domestication. Ya memang akhirnya mengarah kepada lebih banyak wisatawan domestik. Ini yang mungkin lebih menjadi prioritas kita ke depan. Kita harus garap wisatawan domestik. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Salam sehat, salam hormat, penuh semangat. Ayo pariwisata kita bangkit di saat sulit. Kita menang melawan COVID. Yes, we can do it. Terima kasih teman-teman udah mengundang dan terima kasih Bro Lili dan Bro Taufan yang sudah mengundang saya memberikan testimoni. Sukses untuk protokol destinasi. Ini keren banget jenggot dan kumisnya Mas Lili. Dan Pak Taufan juga nggak mau pakai itu jenggot sama kumis kayak Mas Lili. Bang Sandi boleh nanya-nanya sedikit ya tentang. Boleh. Iya. Sebelumnya selama COVID ini lagi sibuk apa nih Bang Sandi? Saya sibuk mengembangkan OKOC sama Om Iim Rusyamsi, sibuk mengembangkan Gekraf bersama Kawendra Lukistian. Juga ada kegiatan Rumah Sandi Uno, di sini ada Denny Suryo Prabowo, juga ada teman-teman dari sahabat Sandi Uno, ada Mbak Dewi Rais. Banyak sekali kegiatan-kegiatan kita. Ada relawan Indonesia Bersatu Lawan COVID, Rumah Siap Kerja. Tapi justru pandemi ini memaksa kita untuk bertransformasi. Di tengah pandemi, bagaimana kita giatkan ekonomi. Saya sudah mulai juga pariwisata kecil-kecilan di sekitar sini saja, di Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah. Mungkin bulan depan mau coba ke Jawa Timur, pakai mobil. Ya inilah bagian daripada personalized, localized, customized, based on nature. Tapi kemungkinan akhir Oktober, awal November ada undangan dari ini bedanya, ya bukan saya nggak mau membanding-bandingkannya, tapi negara Mesir ini sekarang lagi mengembangkan pariwisatanya luar biasa. Jadi dia mengundang saya untuk melihat kesiapan mereka pasca COVID-19. Wow. Dan dia mengembangkannya gini, tit for tat. Saya bilang, saya harus dapat apa? Masa cuma wisatawan Indonesia yang ke Mesir? Dia bilang, for every one Indonesian yang ke Mesir, dia akan kirim one. Jadi tit for tat, jadi satu-satu. Dia akan komit ngirim satu juga ke Indonesia. Jadi kalau ada 100 dari Indonesia, ada 100 dari Mesir, mau pilih ke Bali, atau ke Batu, atau ke Solo. Nah ini konsep yang sangat menarik. Ini disebut sebagai exchange tourism. Jadi saya salut juga mereka berani gitu mengambil satu posisi karena udah pasti menang dia. Kenapa? Karena lebih banyak kita. Udah pasti menangnya dia. Dia kan turisme dari Indonesia pasti banyak, orang Indonesia tahu sendiri. Kalau udah di satu bicara dari mulut ke mulut, mereka langsung kirim banyak sekali. Nah, saya yakin kalau kita juga bisa kolaborasi sama pemerintah. Sayang Pak Menteri nggak diundang di sini ya, Bro Taufan ya? Ya. Mestinya diundang juga supaya dengar diskusi ini dan ya jadi masukan bersama lah, karena kita pengen tahu juga nih strateginya pemerintah seperti apa. Terus terang saya nggak terlalu ngikutin, saya lebih banyak dengar dari Pak Taufan malah kalau mengenai pariwisata. Biasanya Pak Sapta Nirwandar, Pak Taufan ini kasih masukan banyak sekali dan menurut saya ini sektor yang paling utama. Terus saya juga ingin mendorong, nah ada satu CAC
di Belitung yang ditandatangani, satu-satunya kek pertama yang ditandatangani oleh Pak Jokowi, yaitu di Belitung. Dan ini kek yang pertama kali menghadirkan hotel bintang 5 yang sustainable. Itu di Belitung, mudah-mudahan kalau dari pemerintah ada yang dengerin ini, bisa juga disampaikan, karena saya ingin mengundang, pakai Zoom aja, saya ingin mengundang Bapak Presiden untuk hadir memberikan semangat ke sektor pariwisata, karena mereka ini adalah yang mewujudkan sesuai dengan janjinya di tengah COVID, dia selesaikan pembangunan hotelnya. Jadi saya sekarang baru diangkat jadi penasihat utama dari Sheraton Belitung. Saya ingin promosikan nih di sini juga. Selamat, selamat. Ya, supaya Pak Lili sama Pak Tovan ikut mensupport. Yes. Pasti, siap. Malah ini ya Pak, apa namanya Bang, lebih sibuk ya, atau apa sama aja sibuknya ketika sibuknya di ini aja Mbak Farah, di rumah aja, dari webinar ke webinar gitu. Iya. Sibuknya digital ya Pak jadinya. Ini Pak tadi menarik nih, kan membahas tentang integrasi yang memang masih kurang ya. Kalau menurut Bang Sandi sendiri, karena integrasi memang masih lemah, apa sih yang bisa dilakukan buat para stakeholder, terutama pelaku wisata, untuk apa ya, berkreasi sambil ya menunggu integrasi yang lebih baik, itu seperti gimana Bang? Kuncinya kolaborasi menurut saya ya. Jadi dengan segala keterbatasan yang dimunculkan oleh COVID-19, akhirnya kita harus kolaborasi. Dan sembari menunggu integrasi, saya yakin bangsa kita ini, pelaku pariwisata kita, stakeholders kita ini cepat beradaptasi. Dan begitu mereka diberi ruang untuk berkolaborasi, solusi-solusi yang jenius itu akan lahir. Menurut saya, yang perlu kita lakukan adalah terus memberikan fasilitasi, insentif, agar para pelaku pariwisata yang lagi sekarang pingsan ini terus terang, karena dibandingkan dengan krisis tahun 97-98, Mbak Farah, atau krisis 2008, ini UMKM sektor pariwisata paling pertama kena pukul jatuh, kena KO di ronde-ronde pertama dari pandemi kali ini. Nah, ini perlu dibangkitkan mereka melalui fasilitas-fasilitas yang langsung konkret bisa dirasakan mereka. Misalnya fasilitas likuiditas, bagaimana mereka ya kalau mempromosikan tanpa ada protokol ya susah. Justru kita lihat inilah tugas kita, pemerintah ada tugasnya, dunia usaha juga memiliki tugas dan tanggung jawab, masyarakat juga. Jadi misalnya nih Bali kemarin kan nyoba pengen buka tanggal bulan September ini. Tapi ya karena satu dan lain hal belum terjadi, dan ini dikeluhkan sekali oleh para pelaku pariwisata di Bali. Kita bisa bayangkan Bali aja yang ya jewelnya Indonesia aja sekarang dalam keadaan berat, apalagi daerah-daerah lain. Kan selalu kita barometernya Bali. Nah ini yang jadi PR buat kita, dan terus berharap agar integrasi bisa terpicu dengan kolaborasi. Kalau pemerintahnya belum chip in, ya udah yang kolaborasi dulu antara pihak swasta, B2B, atau mungkin B2C, kita cari solusi-solusi yang kreatif. Oh iya, berarti memang ini kita nggak bisa menghadapi sendiri ya Bang, memang harus kolaborasi bersama pihak-pihak terkait. Kalau ngomongin tentang bukunya sendiri nih Bang, apa sih kira-kira yang bisa stakeholder ambil dari buku protokol destinasi ini? Jadi mungkin nanti teman-teman pelaku usaha wisata bisa belajar, bisa share juga mengenai isi buku ini Pak. Pertama, optimisme. Tadi saya ngomong 3C ya, kreativitas,
Dan menurut saya yang C yang kedua, konsistensi. Dua sosok ini menanamkan bahwa kita harus istiqomah, harus konsisten untuk ya membangun protokol destinasi. Dan ketiga, mungkin showcase dari karakter yang C yang ketiga yaitu karakter. Tadi jadi kalau C pertama kreativitas, C kedua itu konsistensi, dan C yang terakhir itu adalah karakter. Karakter yang kuat keluar di buku ini. Bahwa ini adalah bagaimana kita menciptakan satu protokol untuk bisa menyikapi paling tidak in the interim masa transisi ini, kita tetap bisa secara perlahan mulai membuka keran agar sektor pariwisata ini kembali bisa mulai menggeliat lagi. Oh itu ya Pak, berarti memang ada buku ini memang lumayan penting nih bisa dibaca buat teman-teman stakeholder pariwisata. Oh bukan lumayan penting Mbak Farah. Sangat penting. Baik Pak. Mungkin ada pesan sedikit Pak buat yang nonton di YouTube atau juga di Zoom ini Pak. Buat yang nonton di YouTube, para pelaku sektor pariwisata tetap semangat. Yakinlah badai pasti berlalu. Yes. Yakinlah hari-hari terindah, cuaca-cuaca tercerah, peluang-peluang terbaik akan kita dapatkan jika kita membaca buku ini. Amin. Menerapkan protokol destinasi yang baru, dan kita sambut pariwisata era baru di kemudian hari. Mudah-mudahan para pelaku pariwisata bisa bertahan di tengah pandemi ini. Yakinlah bahwa di balik setiap kesulitan akan hadir kemudahan-kemudahan. Yakinlah juga bahwa ini adalah ujian kita untuk naik kelas. Pariwisata kita harus naik kelas. Pariwisata kita harus mampu untuk mengambil peluang ini. Sukses untuk semua, dan jadilah pandemic winner. Jadilah pemenang dari pandemi ini. Amin. Terima kasih banyak Bang Sandi, luar biasa close statement-nya. Sebelum pamit nih Bang Sandi, boleh kita foto bareng ya, bareng teman-teman. Boleh tapi pakai topi atau? Bebas. Pakai topi boleh. Pakai topi aja Bang, kalau biar ini kompak. Kalau nggak pakai topi, kasihan kameranya refleksi nih Bang. Kalau dilepas ini kan refleksi, mantul nih. Oke. Bisa dibantu ya sama host kita foto bareng. Wah, ini para tokoh-tokoh inspiratif nih. Dan sukses untuk Alex Media Komputindo nih, luar biasa. Terima kasih Bang. Mungkin nanti kita bisa kolaborasi bareng di masa COVID ini Bang, secara digital. Mudah-mudahan nanti bisa kita terbitkan buku-buku selanjutnya. Wih, Bung Kawendra juga pakai kopi ya, Bung Kawendra. Udah, belum nih? Oke. Siap, iya. Apa kabar Bang Ilham Bintang Samudra? Teman-teman Sentral Kreatif. Pak Erni Muniarsi, apa kabar? Bang Sandi, ada ini bos saya juga Bang Sandi dari Solo itu. Mas Sasta Gunawan tuh kepala dinas pariwisata itu Bang Sandi. Oh, Pak Kadis. Ya, Pak Kadis. Sama Mbak Rosniah tuh juga dari dinas pariwisata Makassar itu. Wih, selamat Ewako. Ewako. Wah, Pak Andi Dewan Daru juga pakai topi. Semua sekarang model mengikuti Bang Taufan dan Mas Lili. Udah ya, udah bisa foto nih kita semuanya.
minta tolong ya buat host. Admin. Rose, Halo kampung. teman Apa kabar Ibu Rose? Kita di sini total ada tadi 52 peserta, sekarang 58 peserta. Jadi kita ada 3 slide. Jadi mungkin saya akan coba foto satu slide pertama dulu ya. Boleh? Semuanya senyum aja. Senyum terbaik. 1, 2, 3. Sebentar. Slide satu lagi ya. Senyumnya 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Sudah ya, Terima kasih. Bang Sandy. Terima kasih banyak. Terima kasih Itu Bang kapan Sandy. ke Solo Bang Sandy, kita makan soto lagi nih. Sotonya udah nih. Berikutnya Kapan nih? saya ke Solo, karena dari Jakarta ke Solo cuma 6 jam. Bang Sandy ini luar biasa. Sebelum cabut ya Bang, saya cerita sedikit boleh ya? Boleh Mas Lili. Bang Sandy ini luar biasa. Keberpihakan beliau terhadap produk lokal itu bukan basa-basi teman-teman. Jadi nggak cuman cinta atau bangga, tapi beliau itu beli dan makan itu. Jadi saya masih ingat sekali pada waktu Munasibmi yang terakhir saya sebagai pengurus, ketua umumnya Bang Sandy itu khusus pesen soto gading. Itu saya sampai bingung bawa naik pesawatnya gimana. Akhirnya saya freezerin itu. Saya freezerin, terus waktu udah gitu di Hilton kita panasin, pinjem kitchen, udah gitu kita makan itu di dalam mobilnya Bang Sandy. Saya itu makan soto paling mewah itu seumur hidup. Waktu itu aja itu Bang, nggak ada lagi tuh Bang. Itu antara doyan dan menguji loyalitas. Dan terbukti Bro Lili lulus. Terima kasih. Terima kasih. Saya pamit dulu. Sukses untuk semua. Terima Ya, kasih terima kasih. Bang warahmatullahi Sandy. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, tadi udah kita nih ngobrol sama Bang Sandy, kita ngobrol nih sama Mas Taufan sama Mas Lili juga. Mungkin nanti waktunya masing-masing 10 menit, kalau emang ada materi. Ke Mas Taufan dulu nih, pengen gini dong Mas, ceritain latar belakang kenapa nulis protokol destinasi dan proses kepenulisannya bagaimana, dan berdasarkan pengalaman sebagai tokoh pariwisata, seperti apa sih untuk menerapkan protokol destinasi ini di Lombok sendiri. Silahkan Mas Taufan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Lili dan kawan-kawan semuanya yang sudah berkenan hadir dan menyaksikan acara webinar ini. Pertama-tama juga saya tidak melupakan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada hari ini benar-benar mudah-mudahan menjadi awal daripada kita bersama-sama menumbuhkan semangat seperti katanya Bang Sandi tadi, we are the winner ya dari pandemik ini ya. Kita menggarap ini bersama-sama, tidak ada jurang pemisah. Kita harus melawan ini, kemenangan ini kita raih dengan kebersamaan itu. Satu ya. Mbak Farah, berbicara tentang protokol destinasi itu adalah berbicara tentang yang namanya spirit untuk kita bisa mempersiapkan diri kita, gitu ya. Suka nggak suka, mau nggak mau, COVID ini membuat kita menyadari bahwa ada kekuatan di luar bayangan kita, ya. Kekuatan yang di luar bayangan kita yang harus kita bisa survive menghadapinya, ya. Saya teringat ketika dulu, bencana gempa bumi yang ada di Lombok, yang meluluh lantakkan daripada pariwisata kita pada saat itu. Kita harus hidup berbulan-bulan ya di tenda sebagai sebagai jawaban daripada kita untuk survive ya. Berangkat dari pemikiran seperti itulah bahwa pariwisata tidak bisa lepas daripada mitigasi ya, tidak bisa lepas. Gunung berapi, gempa bumi, banjir, ya political crisis ya. Sekarang ini kita bicara economic crisis, sekarang kita bicara juga tentang pandemic crisis ya. Sehingga apa? Pariwisata, mitigasi, manajemen krisis itu adalah hal yang wajib untuk bisa menjadi bagian daripada persiapan kita kalau memang pariwisata kita ingin maju di Indonesia ini. Ya. Jangan sampai mitigasi pariwisata atau manajemen krisis itu hanya hebat di atas kertas. Hanya hebat di atas kertas. Ya.
tetapi juga harus hebat juga di implementasinya. Sehingga apa? Mulai dari pemerintah pusat sampai di daerah, sampai kepada kita-kita semua tahu benar. Kalau terjadi gempa bumi, oh begini caranya. Kalau terjadi gunung meletus, oh begini caranya. Kalau sekarang ada pandemik, oh begini solusinya, tahapan-tahapan. SOP-nya semua sudah harus jelas, ya. Dan itu dipahami dan kuat sosialisasinya, ya. Nah, berangkat daripada kegalauan-kegalauan gergetan seperti itu, saya pun diskusi sama banyak kawan-kawan. Akhirnya saya bertemu dengan seorang maestronya pariwisata di Indonesia ini, ya. Maestro begawannya pariwisata di Indonesia ini namanya Bapak Dr. Sapta Nirwandar, ya. Beliaulah yang membimbing saya, beliaulah yang mengilhami saya, menginspirasikan saya, sehingga saya memiliki keberanian untuk menulis buku protokol destinasi. Ya, beliau sangat concern, ya, karena beliau menurut saya ada salah satu mahaguru pariwisata di Indonesia ini, ya, yang telah membuktikan banyak sekali karya-karya beliau yang tercetus, ya, demi kemajuan pariwisata kita. Nah, berangkat dari situ juga, saya memberanikan diri berdiskusi dengan senior saya di HIPMI, ya, sahabat saya sejak lama, sejak tahun 2007, Bang Sandi Uno, ya. Kemudian beliau juga meresponnya sangat luar biasa, ya. Begitu luar biasa, sampai beliau berkenan memberikan kata pengantar di buku saya ini. Dan saya benar-benar surprise ketika membaca kata pengantarnya sangat luar biasa. Ya, mudah-mudahan nantinya buku ini bisa menjadi kekuatan ketika seorang Sapta Nirwandar, ketika seorang Bang Sandiaga Uno memberikan kata pengantar sehingga bisa mampu menguatkan konten, memperkuat daripada buku ini, ya. Dan yang tidak kalah terlupa adalah saya juga memberanikan diri, ya, berdiskusi dengan salah satu menteri pariwisata idola saya, ya, Bapak Arief Yahya dulu, ya. Bapak Arief Yahya ini adalah sosok menteri pariwisata yang mampu memberikan gelombang baru bagi pendekatan kebijakan pariwisata, ya. Nah, beliau memberikan dukungan kepada kami, dan beliau juga memberikan testimoni yang sangat luar biasa. Nanti lebih jelasnya bisa dilihat di buku ini siapa saja yang memberikan testimoni, termasuk juga salah satu guru besar profesor dari Australia, yang pariwisata Australia itu tidak terlepas daripada tangan dingin beliau, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah buku ini bukan sekedar berbicara tentang protokol kesehatan. Buku ini merupakan racikan, ya, racikan formulasi yang coba kita gabungkan dari berbagai referensi dunia. Karena kalau kita bicara pariwisata, bicara tentang strategi, harus ada benchmark-nya. Nah, benchmark-nya itu kita pakai apa? Ya global benchmark gitu, global standard gitu. Global standardnya apa? Kita bisa mengacu daripada UNWTO misalnya. Ya, United Nations World Tourism Organization. Nah, kemudian kita racik, kita jadikan formula yang saya yakin formula ini akan bisa menjadi salah satu solusi, salah satu strategi yang bisa diterapkan di banyak permasalahan-permasalahan pariwisata. Ya, pariwisata kita memang banyak kekurangannya, ya, terutama dari segi amenitas. Pariwisata kita banyak juga kekurangannya dari segi koordinasi ataupun dari segi kecepatan database dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting yang bisa saya lihat dari kekuatan pariwisata kita adalah kita dianugerahkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa alam yang sangat luar biasa, budaya yang sangat luar biasa. Kita saat ini hanya tinggal menjaganya, menikmatinya. Ya. Tadi Bang Sandi bilang vaksin. Benar, di buku ini kita tulis ada vaksin. Nah, vaksinnya apa? Nah, nanti tinggal dibaca di buku itu. Ya, vaksin yang membuat apa? Vaksin yang mengatakan kepada kita semua bahwa kita punya kekuatan untuk recover. Kita punya kekuatan untuk bisa pulih dan melawan pandemik ini dengan strategi-strategi. Ya, tetapi seringkali kita tidak sadar gitu dengan kekuatan yang ada dalam diri kita terkait dari bagaimana kita memanfaatkan potensi-potensi pariwisata. Ya. Pariwisata Indonesia itu rumusnya seperti yang sering disampaikan oleh Pak Arief Yahya itu ada 3A. Ya, bicara creating destination itu ada 3A. Pertama bicara atraksi, bicara aksesibilitas, bicara amenitas. Atraksi itu ada nature, culture, dan management. Nah, ini sebenarnya sudah ada. Sekarang tinggal bagaimana kita bisa untuk mengemasnya, tinggal bagaimana kita bisa sebagai seorang pelayan wisatawan ataupun sebagai seorang pelaku pariwisata, kita bisa melakukannya dengan sesuai protokol yang ada dan meyakinkan, ya, wisatawan untuk datang ke tempat kita dengan rasa aman itu. Ya, saya pikir itu sebagai pemantiknya. Terima kasih Mas Tovan, nih penjelasannya lengkap banget mulai dari latar belakang sampai
prosesnya ya, sumber-sumber. Saya pengen ke Mas Lilik sebentar nih. Sebelum kita ngobrol, pengen nanya dulu nih Mas, itu topinya agak unik. Bisa diceritain nggak sih Mas itu topi dari mana? Oh iya, terima kasih Mbak Farah ya. Jadi topi yang saya pakai hari ini adalah ikat kepalanya ini namanya toala. Dan toala ini topinya ini adalah dari Ternate ya. Dari topinya ini dari daerah Ternate, ini diberikan oleh salah satu rekan kita di sana, rekan kreatif kita, Mas Yandri Aldrin. Moga-moga malam ini juga bergabung ya. Jadi ini saya juga berusaha seperti mengikuti Bang Tovan ini. Pokoknya kemana aja bagusnya pakai topi. Dan saya selalu diingetin sama Mas Arief Budiman, memang sebaiknya kalau webinar saya pakai topi. Pakai ikat kepala lah atau apapun. Pokoknya supaya tidak mendistorsikan layar katanya begitu ya. Nah, sebelum kita masuk ke diskusi kita, Mbak Farah, saya izin untuk menyapa. Tadi saya sudah menyapa Mas Hasta Gunawan, Kepala Dinas Pariwisata dari Kota Surakarta yang selama ini selalu bermitra dengan kita. Dan kita juga ada Bu Rosniah ya dari Dinas Pariwisata Makassar. Saya juga ingin menyapa Mbak Nur Suyanti dari Malang Creative Fusion. Kemudian ada Mas Kawendra Lukman, ini dulu teman nyanyi satu vokal grup sama saya ya. Kemudian ada Mas Arief Budiman dan Mbak Ira Cynthia dari Indonesia Creative City Network. Terima kasih Mas Arief Budiman dan Mbak Ira yang sudah hadir malam hari ini. Dan Mas Arief Budiman ini terus terang saya dan Bang Tovan ini, Bung Tovan dan saya ini berutang budi nih. Kalau nggak ada Mas Arief Budiman ini kita nggak dicomblangin begitu ceritanya. Mas Arief Budiman ini memang luar biasa. Ya. Beliau juga sekjen dari Indonesia Creative City Network. Jadi terima kasih untuk supportnya dari Mas Arief Budiman. Kemudian juga ada di sini ada juga Mbak Ari Sutanti dari British Council. Terima kasih Mbak Ari yang sudah banyak memberikan inspirasi, memberikan juga masukan dan juga istilahnya meracuni saya dengan social creative entrepreneur. Kita harus bergerak kemana. Ada juga Pak Ruby, ada dari Yayasan Eka Bahasa Futura. Kemudian ada Kak Avianti Arman dari Smesco. Terima kasih Kak, juga udah bergabung. Lalu ada Mbak Dewi Rais dan Mas Johantan dari Junior Chamber International. Terima kasih udah join juga dan moga-moga nanti kita bisa diskusi semuanya. Ada Bion dari Sedayu, kemudian ada Kak Ruti, ya ini pakai nickname-nya selalu Ros Kampung dari Bumi Karema. Kemudian ada Mas Iskandar Salim dari Komik Faktab. Ada juga Mas Ayis Bahtiar dari Solo Creative City Network. Dan juga ada Mas Ilham Bintang Samudra tadi disapa Mas Hendy ya dari Kastun Studio. Kemudian ada Mas Joni Aryawan dari Sragen Kultura. Terima kasih dan juga teman-teman yang saya belum sempat sapa satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih dan saya sangat-sangat senang sekali ternyata pada malam hari ini betul seperti yang disampaikan Bang Sandi tadi bahwa kita di sini ini sudah quadruple helix ya. Tadi Bang Sandi sudah mengatakan ini nggak bisa kita kalau ingin menjadi pandemic winner kita ini tidak bisa berjuang sendiri-sendiri dan kita ini sudah harus bersatu padu melupakan semua yang perbedaan kita, kemudian mari kita bersatu padu untuk bergandengan tangan untuk keluar sebagai pemenang. Karena seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Sandy, sebetulnya memang ada banyak sekali cara ya, sebetulnya banyak sekali cara untuk memulihkan pariwisata ini. Dalam arti begini, pariwisata ini sebetulnya saya melihat di beberapa negara di Asia, negara Asia ya, saya pernah sebelum pandemik berkesempatan untuk pergi ke New Zealand. Ya, New Zealand ini adalah satu negara yang saya ungkapkan ini sangat berhasil dalam menangani pandemik ini. Nanti bisa dibaca, ada studi kasus yang ditulis oleh Bang Tovan di dalam buku nanti itu bisa dibaca bagaimana caranya New Zealand. Tetapi yang saya hendak sharingkan adalah semua ini ternyata kita bisa lakukan jauh sebelum pandemik. Jadi pandemik ini sebetulnya hanya mengingatkan kita untuk bisa lebih arif bijaksana, ya, bukan arif budiman ya, tapi arif bijaksana, ya. Nah, kenapa saya utarakan begitu? Karena kalau kita melihat pada waktu di New Zealand itu saya ada kesempatan mengunjungi sebuah tempat yang namanya Danau Rotorua atau Rotorua Lake, mereka mengucapnya gitu ya.
Nah, Rotorua Lake ini saya kira apakah sesuatu yang luar biasa atau apa, karena waktu itu belum ada, saya lama sekali sebelum pandemi ke sana, jadi belum ada gadget ya, belum ada, kita nggak bisa Google tempatnya seperti apa, belum. Jadi kita hanya lihat dari buku-buku aja. Saya lihat tidak ada yang menarik, tapi saya pengen juga lah lihat ke sana. Kalau memang sudah dekat ya udah kita lihat. Nah, singkat cerita, ternyata pada waktu ke sana itu kami harus ngantri, Mbak Farah. Kami untuk masuk itu harus ngantri. Nah, saya pikir, waduh, penuh banget ya di dalam, mau lihat apa gitu. Nah, setelah ngantri dan tiba giliran kami untuk masuk, ternyata di dalam area danau itu ya tidak banyak orang memang. Jadi memang sengaja dibikin kuotanya terbatas, karena ternyata itu adalah salah satu cara untuk menjaga kelestarian alam. Jadi karena ini kan danau ini adalah objek wisata yang given ya, bukan yang man-made, tetapi yang given dari alam. Jadi cara mengkonservasi yang paling mudah ternyata adalah apa? Adalah membatasi pengunjung. Jadi pengunjung ini dibatasi supaya di samping aman, tidak terjadi kerusakan terhadap objek wisata, dan juga bisa lebih mudah untuk dimonitor. Nah, hal-hal semacam ini tadi sebetulnya saya tertarik sekali waktu Bang Sandy mengatakan pariwisata ini bisa segera pulih. Saya setuju sekali, sayang Bang Sandy udah nggak di tempat, tapi moga-moga nanti bisa kita share Google-nya ya. Terutama saya mendukung untuk tempat-tempat yang given ya, given tourism. Jadi tempat wisata, destinasi wisata yang bukan buatan, tapi yang alam, yang natural. Ya nanti mungkin Bang Tovan bisa cerita lebih lanjut. Nah itu harus segera secepatnya memang dipulihkan, supaya setidak-tidaknya dengan sebuah protokol kesehatan yang bagus, kita tidak terlalu berharap kepada wisatawan asing ya. Kalaupun wisatawan asing belum bisa datang, ya Pak, minimal wisatawan yang ada di dalam negeri ini bisa melakukan aktivitas. Karena seperti yang saya selalu sampaikan bahwa kondisi kita ini sebetulnya di dalam global pandemik ini sangat berbeda dibandingkan dengan negara-negara seperti Amerika atau Singapura yang kontraksi ekonominya sampai minusnya terlalu jauh ya. Tetapi kalau di kita ini tumbuh, Indonesia ini tumbuh, perekonomian kita ini tumbuh dari konsumsi dalam negeri. Nah, kalau konsumsi dalam negeri ini tidak segera bergulir, tidak berputar, pasti pertumbuhan kita akan mengalami hambatan. Nah, karena kita ini potensi kita ini dalam kekuatan kita ini di dalam negeri, seharusnya maka objek-objek wisata yang given, yang alam, ini bisa mulai diperhatikan untuk dibuka dengan melakukan protokol kesehatan. Dari saya begitu dulu Mbak Farah. Terima kasih. Terima kasih Mas Lili. Untuk Mas Tovan nih ada pertanyaan sedikit, ada pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan ke Bung Taufan Rahmadi. Terkait dengan rencana kami untuk membangun sebuah kampung wisata baru di salah satu kampung di Lombok Tengah sebagai penopang Kek Mandalika, bagaimana caranya untuk bisa membangun rasa kebersamaan warga masyarakat, kebersamaan untuk membangun daerah yang mempunyai potensi untuk dibangunnya sebuah kampung pariwisata. Nah, silakan Mas Taufan. Pertama, pariwisata itu harus dibangun dengan yang namanya kebersamaan. Dari pucuk pimpinan sampai di masyarakat harus satu visinya. Ya, kalau desa wisata ingin dibangun dengan baik, aparat desanya, kepala desanya itu harus mampu menyatukan semua stakeholder pariwisata yang ada di sana. Ya, baik itu Pokdarwisnya, baik itu tokoh agamanya, tokoh masyarakatnya, pemudanya, unit-unit industri yang ada di sana. Harus bisa sama-sama berada di dalam satu gerakan. Gerakannya apa? Gerakan untuk membangun desa itu. Ya, itu satu. Syarat utama adalah kebersamaan. Bangunlah yang dinamakan Village United, Village Incorporated. Nah, gitu ya. Satu itu. Yang kedua, setelah bicara tentang kebersamaan itu, mulailah berbicara tentang kekuatan apa yang akan dijual, apa yang akan disajikan, apa yang akan dipersembahkan, ya? Apakah alamnya, apakah budayanya, apakah industri kreatifnya, kulinernya, atau apa saja yang menjadi kekuatan yang ada di desa itu. Ya, setelah tahu apa yang menjadi prioritas produknya, baru kita berbicara tentang yang namanya marketingnya.
Ya, marketingnya itu apa? Marketingnya harus sesuai dengan targetnya. Ya, dilakukan secara bertahap. Mulailah, kalau kita bicara di pandemik, mulailah berbicara tentang bagaimana meraih market lokal. Desa wisata adalah salah satu kekuatan, backbone daripada bangkitnya pariwisata Indonesia di era new normal ini. Kenapa? Karena berbicara tentang era new normal, wisatawan saat ini sedang berpikir-pikir untuk mau, atau bahkan mereka bukan lagi berpikir-pikir, menunda rencana perjalanan mereka untuk jarak-jarak jauh. Nah, oleh karena itu dibutuhkanlah tempat-tempat lokasi yang dekat dengan rumah mereka, tempat tinggal mereka. Sehingga apa? Ketika mereka berjalan atau refreshing dari kebosanan yang ada di rumah, mereka pergi meninjau destinasi-destinasi wisata yang paling dekat dengan tempat tinggal mereka. Dan itulah salah satunya desa wisata. Jadi kawan-kawan, desa wisata baik yang ada di Lombok Tengah, ya, di Jawa Tengah, ya, saya juga perlu memberikan apresiasi kepada Institut Desa Wisata. Ya, Institut Desa Wisata ini menurut saya adalah salah satu kekuatan kelembagaan yang cukup mumpuni untuk bisa dijadikan referensi di dalam pengembangan pariwisata desa wisata ke depan. Ya, saya pun banyak berdiskusi dengan mereka, sehingga beberapa referensi yang saya pergunakan di buku ini juga mengacu kepada survei yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi itu menurut saya yang paling penting dilakukan. Ya, jadi kawan-kawan di Lombok Tengah, pertama pastikan kawan-kawan berada di dalam satu visi, ya, semua stakeholder pariwisata. Selapuk bareng begawean, selapuk bareng bergerak, ya. Jadi kita pakai sedikit-sedikit pakai bahasa Sasak, ya. Jadi selapuk bareng itu, selapuk itu artinya sama-sama semuanya bareng-bareng, ya, kita bekerja, ya. Selapuk pinak desa menjadi maju, ya. Semuanya membuat desa kita menjadi maju, desa wisata. Ya, saya pikir itu untuk jawaban saya terkait itu. Ada lagi yang lain? Mungkin ke Mas Lilik dulu ya. Ada pertanyaan dari Mbak Erni Murniasih. Pertanyaannya, seringkali informasi protokol kesehatan sudah ditetapkan, tetapi masih ada kurang disiplin dalam penerapannya. Bagaimana memastikan monitoring yang efektif dalam implementasi protokol kesehatan di tempat wisata? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Erni ya, yang disampaikan tadi mengenai bagaimana untuk monitoring protokol kesehatan di tempat wisata. Saya rasa tadi saya sudah menyampaikan sedikit contoh real yang dimana diadakan di salah satu tempat di New Zealand, bahwa paling penting untuk melakukan monitoring itu adalah dua hal. Pasti terkait dengan dua hal. Satu adalah kuantitasnya. Jadi kalau kuantitasnya itu berarti terkait dengan kuota. Otomatis kalau kuotanya tidak kita batasi, akan sulit melakukan monitoring, itu sudah pasti. Pasti akan sulit, walaupun dibantu dengan teknologi CCTV atau apapun pasti akan sulit. Kemudian yang kedua, pasti kembali lagi kepada law enforcement-nya. Yang saya maksud dengan law enforcement di sini adalah sanksinya. Jadi bagaimana kalau untuk orang-orang yang melanggar, seharusnya diberikan sanksi yang membangun. Nah, sanksi yang membangun ini misalnya, sanksi yang membangun kalau menurut saya pribadi, persepsi kita bisa beda-beda ya. Mungkin nanti teman-teman bisa punya persepsi yang berbeda. Kalau saya, sanksi yang membangun itu adalah sanksi yang benar-benar bisa membantu, misalnya membantu dari tempat atau objek wisata tersebut. Jadi misalnya, contoh paling gampang, denda dalam jumlah moneter, misalnya paling gampang begitu, dan disalurkan ke dalam biaya untuk pemeliharaan atau konservasi tempat tersebut. Tapi bisa juga, misalkan kita tidak mau melibatkan unsur moneter dalam hal ini, bisa juga sanksinya dalam bentuk hukuman sosial. Misalnya, ya bantu bersih-bersih, supaya tempat itu jadi bersih selama seharian, harus dihukum di situ. Nah, misalnya hal semacam itu, pasti akan membuat monitor pengawasan itu pasti akan lebih efektif. Karena sekali lagi, tanpa adanya law enforcement, monitoring ini tidak akan efektif, tidak akan terjadi dengan baik. Satu contoh lagi yang saya hendak bagi, saya selalu keberatan kalau dikatakan bahwa etos atau mentalitas kita ini kalah oleh orang
misalnya oleh orang Singapura ya. Ini karena kita cerita tanpa tendensi apapun, tapi saya tidak menceritakan pengalaman pribadi. Selalu dikatakan kita ini tidak disiplin. Bangsa Indonesia ini tidak disiplin, bangsa Indonesia ini tidak bisa mengikuti peraturan dan sebagainya. Nah, sedangkan selalu di-compare dengan, wah di Singapura semuanya bisa ikutin aturan segala macam. Oke. Nah, pernah pada satu saat kami ini ada satu kumpulan, ada satu summit ya, ada satu summit, regional summit gitu di Batam, kita berkumpul semuanya, ada dari Singapura, Malaysia, Filipina, yang sekitar area ASEAN, dan tentunya kita sebagai tuan rumah. Nah pada saat itu, pada saat break santai di luar, kita ngopi, ada yang rokok, ada yang ngopi, ada yang minum cuma sekedar makan snack ya gitu ya. Tiba-tiba kita lihat nih, teman yang dari Singapura ini littering, tidak pada tempatnya gitu. Nah langsung nih kita semua ini kan, karena kita semua ini kan semuanya merasa bahwa Singapura ini benchmark orang paling disiplin. Kita semua langsung teriak nih, bukan cuma saya nih. Semua teriak tuh, loh kamu kok begitu sih? Katanya kamu disiplin, kamu kan terkenal katanya menjaga kebersihan di negaramu gini-gini, nggak pernah buang sampah, ini kok di Indonesia kok begini gitu. Lalu jawabannya sangat mengejutkan ya, terlepas ini bercanda atau serius, jawabannya mengejutkan. Ya mumpung saya bisa di Indonesia ini buang sampah nggak ada hukumnya, kesempatan lah ini kan bebas bentar 1 hari 2 hari, nanti besok kembali lagi sudah harus ikutin peraturan kan begitu katanya. Nah itu sekedar sharing aja. Terima kasih Kak Farah. Iya terima kasih Mas Lilik. Ini pertanyaannya kurang lebih sama dari Genpi juga kurang lebih sama. Mungkin kalau Mas Tovan ingin menambahkan bagaimana sih melihat rendahnya ketertiban masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan, terutama di tempat wisata ini, Mas? Ya, itu saya pikir problem ini terjadi di semua tempat di seluruh Indonesia. Di negara-negara juga banyak terjadi. Negara maju seperti Amerika aja masih ada problem terkait kepatuhan ini. Tetapi gini, saya ingin mengatakan bahwa kekuatan daripada kita pada saat pandemik adalah bagaimana kita we are in this together. Ya, kita harus sama-sama ini. Saya selalu mengatakan itu. Ya, semua masyarakat, semua pemegang kebijakan, stakeholder semuanya harus sama visinya, harus sama visinya. Pandemik ini masalah global, tapi bisa kita atasi asal kita mau saling menguatkan. Ya, saling menguatkan seperti apa? Yang kuat bantu yang lemah, ya. Terus pengusaha-pengusaha yang sudah established membantu pengusaha-pengusaha yang sedang berjuang saat ini, ya. Pemerintah harus hadir, dia memberikan kebijakan-kebijakan yang pro kepada survival daripada ekonomi, daripada para pengusaha pariwisata, para pekerja pariwisata, pekerja kreatif, semuanya saling menguatkan seperti itu. Ya, ada 2 istilah sebenarnya, tapi istilah itu nanti bias pada saat membaca bukunya saja. Ya, itu satu. Yang kedua, saya seringkali berdiskusi sama Mas Lilik ya di dalam proses penggarapan buku ini. Ya, spirit-spirit yang kita tawarkan bersama adalah spirit-spirit bahwa negeri ini pariwisatanya harus cepat pulih. Ya, Mas Lilik dengan kekuatan industri kreatifnya, saya kebetulan sejak tahun 2000 berbicara tentang strategic in tourism. Jadi ini kolaborasi yang terjadi antara kita ini benar-benar membuat saya bersyukur sekali untuk bertemu Mas Lilik di dalam proses penyelesaian daripada buku ini. Ya. Yang ketiga adalah saya ingin mengatakan, ya di dalam ini saya melihat bahwa yang hadir ini hampir semua stakeholder hadir di dalam webinar ini. Jadi kalau kita bicara stakeholder pariwisata itu bicara ABCGM, ya. A itu akademisinya, B itu bisnisnya, C itu community-nya, G itu government-nya, M itu medianya. Ini hampir semua sudah ada nih, ya. Kecuali nanti PR saya, katanya Bang Sani, undang Pak Menteri. Nah, nanti saya akan undang Pak Menteri khusus ini. Ya, jauh-jauh hari saya akan undang Pak Menteri Pariwisata, Bapak Wisnu Tama. Yuk Pak Menteri, kita duduk sama-sama. Bapak adalah pemegang kebijakan nomor 1 di negeri ini terkait pariwisata. Kita sama-sama ingin bantu Bapak. Kita sama-sama ingin bersinergi sama Bapak. Ya, kita sama-sama ingin mendengarkan Bapak. Ya, kita sama-sama ingin berbagi pengalaman sama Bapak. Tujuannya bukan untuk Tovan, tujuannya bukan untuk Lili, tujuannya bukan untuk Sandi, tujuannya bukan untuk Wisnu Tama, tapi tujuannya adalah apa? Untuk pariwisata Indonesia. Ya, buku ini saya bersama Mas Lili itu sudah punya komitmen bahwa ini benar-benar murni didedikasikan buat pariwisata Indonesia.
Ya, this book is dedicated to the tourism of Indonesia. Sehingga semua masyarakat, semua kawan-kawan ada kira-kira gini, oh ini nih kira-kira ketika dia pusing, dia mau curhat, dia buka buku itu, oh ini nih jawaban dari curhatan saya pariwisata, oh ini nih masalahnya nih. Ya, yang kedua, ketika dia galau-galau, ya dia lihat lagi, ya ketika dia lagi sedang berdiskusi, nah saling tunjukkan buku ini, ya. Jadi artinya maksud saya, buku ini tentunya pasti masih banyak kekurangan, ya namanya juga manusia, ya. Tetapi paling tidak kami bersama Mas Lili punya spirit, ayo sempurnakan ini sama-sama. Ya, lalu kita gerakkan ini sama-sama. Ya, itu yang paling penting bagi saya dan Mas Lili di dalam membuat karya ini sehingga karya ini bisa, insya Allah kita berdoa, ya bisa menjadi salah satu amal jariah, ya. Mudah-mudahan ya. Amin. Amal jariah saya semuanya. Alex juga, Alex Media, ya kawan-kawan yang membuka. Ya, salah satu mimpi saya adalah diterbitkan oleh Alex Media dengan Kompas Gramedia Group, akhirnya kesampaian. Allah memudahkan itu. Ya, Masya Allah. Dan ini juga saya luar biasa. Nah, oke. Sekarang kembali. Nah, saya juga lihat ada kawan-kawan dari BUMN ini yang hadir. Ya, kawan-kawan dari BUMN ada hadir, kawan-kawan dari NGO ada hadir. Ya, nah saya ingin mengatakan begini. Salah satu kebijakan daripada yang Presiden Jokowi adalah bicara tentang mergernya BUMN pariwisata, ya, mergernya, ya. Ini adalah harus disambut. Jadi ibaratnya nih, kalau Kementerian Pariwisata itu dia rumahnya itu Kementerian Pariwisata. Nah, BUMN pariwisata ini adalah energinya yang membuat dapur itu ngepul. Nah, itu maksud saya. Ya, dapur ngepul ada, rumahnya ada, sekarang tinggal SDM-nya, ya, human resources-nya. Bagaimana daya tahan daripada semua kita, ya. Nah, oleh karena itu saya mendorong di dalam webinar ini kawan-kawan yang ada di BUMN, kawan-kawan yang ada di NGO, ya, ide untuk menggabungkan BUMN pariwisata itu sangat luar biasa dan harus ditindaklanjuti secara cepat. Paling tidak itu bisa memastikan gerak daripada pariwisata Indonesia ini semakin cepat pulihnya, ya. Kawan-kawan NGO tentang responsible traveler, tentang sustainable tourism, itu adalah hal-hal yang menjadi produk standar daripada layanan wisatawan masa depan, ya. Terus ada Genpi Indonesia ini saya lihat ini. Genpi ini Mbak Farah, Iya. itu berangkat dari ketika saya menjabat menjadi Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah Nusa Tenggara Barat di tahun 2014. Kemudian kita bentuk yang namanya Relawan Wonderful Lombok Sumbawa, ya. Lalu dengan sedikit keberanian, ketika saya di Kementerian Pariwisata, saya tawarkan konsep ini kepada Kementerian Pariwisata, ya. Akhirnya apa? Kita namakan dia menjadi Genpi, Generasi Pesona Indonesia, ya. Mimpi kita pada saat itu dari Lombok bersama adik-adik dari NTB, ya, itu adalah bagaimana spirit daripada digital troops tourism itu ada, dan terbukti sekarang Generasi Pesona Indonesia itu diwadahi oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada saat itu di zamannya Pak Arif Yahya. Sekarang bukan hanya ada di Lombok, tapi di hampir semua provinsi yang ada di Indonesia. Ya, jadi kita komunitas, bicara NGO, bicara government, bicara kawan-kawan dinas pariwisata tadi, bicara juga swasta, industri, ya, Asita, perhotelan, PHRI, semuanya ada. Apindo juga ada, saya lihat di sini, ya. Jadi mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu referensi, ya, kolaborasi ide pemikiran. Dan kita berharap nantinya bisa memberikan manfaat buat pariwisata Indonesia. Iya. Ya, lagi-lagi memang tentang kerjasama dan kolaborasi ya, Mas Tovan berarti. Ya, nyambung nih dengan pertanyaan berikutnya. Ini dari Kastun Studio, usaha berbasis animasi 2 dimensi yang masih awal ingin bertanya. Bagaimana membangun kebersamaan dan kolaborasi pada lingkaran industri kreatif yang ternyata rata-rata dari mereka ingin menjadi striker sendiri, alias hanya ingin bersaing di lingkaran tersebut. Bagaimana cara menyadarkan mereka? Toh jika udah bisa saling kolaborasi, menurut saya wisata baru bisa terbentuk. Mungkin saya ingin dengar pendapat dari Mas Lilik dulu. Bagaimana? Ya, betul. Ya, terima kasih Mbak Farah, Mas Tovan ya. Tadi ada pertanyaan dari Mas Ilham, dari Kastun Studio, terima kasih.
Untuk pertanyaannya Mas Ilham tadi sebetulnya sudah secara tidak langsung sudah dijawab oleh Mas Andi tadi di awal ya. Suka tidak suka tadi Mas Andi mengatakan, saya mengutip jawaban beliau aja, statement beliau tadi bahwa untuk menjadi pemenang atas pandemik ini kita harus berkolaborasi ya. Nah, karena saya ini asli wong Jowo, malah saya ini kalau saya ini selalu kalau bicara sama Bang Tovan tuh, ayo ngajak saya, ayo kolaborasi Lilik. Saya bilang, oh Mas, maaf, saya nggak bisa kolaborasi karena saya orang Jowo itu harus kolaburoso. Jadi pakai roso, ya. Jadi nggak bisa pakai rasio, tapi pakai roso, ya. Perasaan. Nah, kembali tadi yang seperti yang Mas Ilham tanyakan, itu memang tidak bisa tidak, Mas. Sebetulnya menarik sekali karena di sini ada Mas Ilham dari dunia kreatif, ada juga di sini ada Mas Ayes Bahtiar dari Solo Creative Network, ada Kak Ira Cynthia dari Bandung Creative City Forum, dan Mas Ari Budiman ini dari Indonesia Creative City Network, ada juga Mas Iskandar Salim dari Komik Faktab, ada Mas Lolo Biru dari Supermoon. Ini orang-orang yang luar biasa yang bolak-balik cuman dapat ajang penghargaan terus ya. Saya lihat kalau baca artikel apa tentang kreatif, mereka selalu muncul namanya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, sudah saatnya teman-teman ini tidak berjuang sendiri, tapi bisa bersama, berkolaborasi tadi yang disampaikan C-nya yang sempat disampaikan dari Bang Sandy tadi, ada collaboration ini memang tidak bisa tidak, harus bisa menjadi satu. Contoh yang paling gampang mengenai dunia kreatif ya, teman-teman bisa melihat beberapa eksibisi yang sudah dilakukan di luar negeri sana, dan juga kemarin juga teman-teman bisa melihat ada Festival Boys ya yang diselenggarakan oleh Malang Creative Fusion, itu luar biasa. Dari situ saya terbuka, wah peluangnya luar biasa sekali. Kemarin teman-teman di Jogja mengadakan satu event yang namanya Jogja Gumregah, itu juga luar biasa. Ternyata peran daripada animation ataupun film ataupun apapun yang bergerak ini sangat bisa menunjang untuk membawa orang itu bersama-sama menikmati sesuatu walaupun kita tidak hadir secara langsung. Ya, itu kata kuncinya di situ. Jadi ternyata online ini atau new normal ini secara daring ini kita juga bisa merasakan, oh seolah-olah kita berada di tempat itu, ya. Nah, ini tergantung dengan bagaimana kita menyajikan penampilan visualnya, kita menyajikan jembatannya ke sana, ya, karena animasi juga sangat dibutuhkan untuk menceritakan mungkin secara kemarin yang saya lihat di Festival Boys ada secara histori dari sebuah tempat, ya. Historinya itu bagaimana, karena kalau histori mungkin ada banyak sekali yang keterbatasan, mungkin tidak ada foto, tidak ada video dari masa lampau. Nah, ini mau tidak mau harus dibuat secara animasi atau dibuat secara grafis. Nah, ini akan sangat menarik sekali. Ya, silakan. Mungkin Bang Tovan, saya yakin Bang Tovan bisa menambahkan juga Pak, untuk teman-teman kreatif ini, karena beliau ini juga pakarnya kreatif nih. Jangan cuma asal lempar ini, Bang. Ya. Ya, mungkin Mas Tovan bisa nambahin sedikit tentang gini, kreatif. Saya itu saya ingat tahun 2000 saya memulai bisnis yang namanya event organizer. Ya, bisnis event organizer. Jadi tahun 2000 tuh di Lombok itu belum ada tuh yang namanya EO itu belum ada. Jadi aku dulu di Surabaya, ya kan? Surabaya ketemu sama teman, belajar di Surabaya tentang EO, ya kan? Baru aku bawa. Dan alhamdulillah berjalan, namanya Ujung Pintu dulu, ya, Ujung Pintu. EO-nya itu namanya Ujung Pintu. Nah, terus kita gerak, alhamdulillah semangat yang saya bawa pada saat membangun itu adalah saya melihat banyak anak-anak muda yang ketika dia selesai kuliah atau pada saat menjelang akan selesai kuliah, dia tidak tahu harus dia ngapain. Nah, bisnis yang paling murah, bisnis yang paling, kalau boleh katakan modalnya itu cuma bicara bahasa Jawa itu modalnya cuma mulut saja. Nah, itu tuh salah satunya adalah kalau kita pada saat itu kita tidak punya uang, kita tidak punya modal, kita tidak punya apa ya, taunya hanya bicara kreatif. Jadi kekuatannya ada di presentasi. Nah, terus kemudian dalam perjalanannya saya EO ini membawa saya keliling Indonesia sampai ke dunia internasional. Karena apa? Saya banyak diberikan tanggung jawab waktu itu sebagai event conceptor, show management, ya, show director.
dari banyak event-event nasional ataupun internasional. Dan itu saya bawa kawan-kawan anak-anak muda itu untuk bisa punya kesempatan untuk dia mencurahkan kreasi-kreasinya. Dan di tahun 2010 barulah saya menemukan esensi daripada kreativitas itu, saya racik dia. Kreativitas itu tidak hanya ada di I.O. Kreativitas itu tidak hanya ada di industri-industri yang ada. Kreativitas itu bisa dia membungkus semuanya di dalam sebuah yang namanya strategik kreatif. Gitu. Ya, strategik kreatif, kreatif strategik. Nah, disitulah saya menemukan istilah itu bersama sahabat saya. Ya, sahabat saya ini seorang guru, dia banyak berdiskusi dengan saya. Lalu dia mengatakan, kita tidak boleh kreatif itu berhenti di satu titik. Dia harus menciptakan banyak titik-titik lain. Menciptakan red dot yang lain sehingga menjadi sebuah gambaran big picture tentang mahakarya. Ya. Kalau kita bisa di I.O., ciptakanlah red dot yang menciptakan mahakarya di I.O. Kalau kita ada di industri kreatif film, ya ciptakanlah mahakarya tentang film itu. Nah, begitupun juga dengan di pariwisata. Ya, kebijakan. Ya, bicara tentang pariwisata adalah mother of banyak sekali. Kalau bicara tentang pariwisata, when we talk about tourism, itu juga we talk about any link business, ya, seperti itu. Turunannya itu banyak. Nah, sehingga nanti saya berharap ya kawan-kawan di tourism ini, di industri kreatif bisa terus menjadi satu kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan bangsa yang mampu untuk menguatkan ekonomi kita. Karena sudah terbukti ya, ekonomi UMKM itu paling cepat dia untuk bangkit ya ketika dia dilanda krisis ya. Seperti itu kira-kira gambarannya ya. When we talk about tourism, kita bicara juga di situ ada kreativitas. Kita bicara juga tentang semangat untuk mahakarya ya. Gitu. Wah, penjelasannya memang. Ya, saya menambahkan sedikit tuh, jadi terpantik oleh Bang Tovan ini. Jadi terpantik. Boleh itu memang betul sekali. Pertanyaannya banyak nih soalnya masih nunggu. Oke, sedikit aja ya. Sedikit aja. Jadi saya hendak menggarisbawahi kepada Mas Ilham tadi adalah bahwa memang mau tidak mau untuk tidak menjadi strikers yang berjuang sendiri ini Anda harus segera mencari forum lintas komunitas terdekat. Misalnya di sini. Kalau Bang Ilham di kota mana, cari forum lintas terdekat. Dan di sini ada Mas Ari Budiman, ada TI Rasintia, ini bisa membantu untuk mencari forum lintas komunitas yang paling dekat dengan domisili Anda. Nah, di situ kita bisa berkolaborasi. Dan saya hendak menyampaikan ke Mas Ilham supaya tidak lupa adalah satu hal juga adalah bahwa DNA kreativitas kita sebagai bangsa Indonesia itu apa? Ya pariwisata itu. Betul Bang Tovan tadi. Terima kasih Mbak Farah. Iya, terima kasih Mas Lilik tambahannya. Ini ada pertanyaan lagi nih buat Mas Lilik dari Nur Suryanti dari Pelanusa. Perkenalkan saya Yanti dari komunitas Pelanusa Malang. Sebelum pandemi kami membuka wisata edukasi dan ruang kreatif yang sangat intens dikunjungi masyarakat dan anak sekolah. Apakah di buku itu ada panduan untuk protokol sebuah ruang kreatif karena berhubungan dengan peralatan yang harus digunakan seperti mesin jahit, gunting, dan lain-lain? Mungkin tanggapannya Mas Lilik, silahkan. Iya, terima kasih untuk pertanyaannya dari Mbak Nuryanti ya. Jadi kalau kita bicara mengenai apakah di buku ini ada, tentunya pasti ada. Tapi ini pertanyaan Mbak Nuryanti ini kayaknya mengandung jebakan Batman ini ya. Nanti kalau saya paparan di sini nanti misi kita untuk membagikan ilmunya secara lebih komprehensif nanti gagal itu nanti ya. Jadi tapi secara sekilas mungkin boleh saya sampaikan bahwa apapun yang ada di istilahnya tempat-tempat apapun yang memang saat ini kita kelola, sebetulnya kata kuncinya cuma satu. Ya tadi sudah disampaikan Bang Tovan juga bahwa bagaimana kita ini memperhatikan protokol kesehatan, misalnya tempat yang tadi yang disampaikan saya nggak tahu tempatnya seperti apa ya, tapi bayangan saya kalau ada mesin-mesin semacam itu, mungkin cara yang paling mudah adalah selalu mengganti, karena kita lihat aja, coba lihat kalau sebelum pandemi kalau kita menyaksikan film 3 dimensi, perhatikan di titer-titer yang memutar film 3 dimensi sehingga kita butuh memakai kacamata khusus ya. Setelah selesai film, kacamata ini kan oleh pihak pengelola titer
tidak hanya diterima, tapi mereka langsung masukkan ke dalam sebuah ruang, sebuah kotak yang ternyata itu kita baru tahu belakangan itu kotak UV untuk mematikan kuman. Ya, jadi sebetulnya protokol-protokol semacam itu sudah ada sebelumnya. Dan ini tidak akan menyulitkan kalau sekali lagi saya katakan tadi adalah kepada jawaban sebelumnya, kuotanya kita batasi, Mbak. Jadi kalau kuotanya kita batasi, pasti insya Allah kita bisa monitoring dengan lebih aman. Begitu ya, Kak Farah? Nanti Terima kita kasih. lagi, Kak. Iya, Silakan. Mas Lilik. Ini pertanyaannya sebenarnya masih banyak sekali nih, Mas Lilik dan Mas Taufan, tapi karena waktu kita terbatas, jadi mungkin langsung aja ke close statement, Mas Taufan, ada yang ingin disampaikan sebelum kita... Mas Lilik dulu baru saya. Oh, oke, Mas Lilik dulu kalau begitu. Silakan, Mas. Ya curang ini. Ini kalau yang susah dikasih ke saya nih Bang Taufan ini. Mestinya masternya dulu Bang Taufan ini ya. Oke, tapi terima kasih. Ini kehormatan karena saya dikasih untuk closing statement yang awal dulu ya. Jadi saya selalu mengutarakan dalam berbagai hal teman-teman semuanya bahwa there is nothing new under the same sun ya. Jadi istilahnya tidak ada hal baru teman-teman di bawah sinar matahari yang sama ini. Jadi kalau boleh kita quote tadi statement presentasinya Bang Sandi juga mengutip itu langsung saya terbuka, tadi pikiran saya langsung terbuka bahwa pandemik terakhir yang semacam ini itu 1920. Jadi sebenarnya nggak baru, cuman pada waktu 1920 kita nggak ada gitu aja. Jadi 1920 kita belum lahir, jadi seolah-olah ini baru ya. Jadi kita ini sebetulnya semuanya tuh terrecycle. Nah, sekarang bagaimana teman-teman, bagaimana caranya supaya kita ini tidak ketinggalan kapal, tidak ketinggalan perahu. Karena saya meyakinkan teman-teman bahwa kalau tidak ada hal baru di bawah sinar matahari ini, berarti solusinya dulu juga sudah pernah ketemu. Dan nanti solusinya pasti akan ketemu. Ya, tadi juga sudah dikatakan bahwa Bang Taufan dan saya sudah berusaha meracuni teman-teman semua untuk menjadi agen-agen perubahan yang berani untuk melakukan gebrakan, berani melakukan dobrakan, tentunya tetap dengan protokol kesehatan, supaya kita bisa masuk dulu untuk membuka kembali pertumbuhan perekonomian kita ini menjadi bergerak kembali positif. Ya, teman-teman jangan lupa, sekali lagi saya katakan bahwa pertumbuhan perekonomian kita ini berangkat dari konsumsi dalam negeri. Dan jangan lupa juga bahwa semua hukum perekonomian di seluruh dunia itu rumusnya adalah TTI. TTI itu apa? TTI itu adalah tourism, trading, investment. Jadi semuanya dibuka dari tourism dulu, baru terjadi trading, dan baru kemudian menjadi investment. Ya. Nah ini juga kemarin yang disinggung di Kemenko Perekonomian juga hal ini bahwa tourism ini adalah kata kunci. Jadi teman-teman, saya minta tadi semua teman-teman yang ada di sini adalah quadruple helix. Tadi Bang Taufan udah bilang ABCGM. Mari kita bergandengan tangan dan mari kita baca bukunya bersama-sama ya. Dan kita bisa langsung melakukan action di tempat kita masing-masing maupun secara berjejaring. Karena dengan begitu maka insya Allah kekuatan kita tidak akan terbendung lagi. Oke, terima kasih. Kak Farah, silakan. Ya, silakan Mas Taufan close statement untuk menambahkan dari Mas Lilik. Silakan. Ya, baik. Kawan-kawan semuanya, sahabat-sahabatku yang masih setia untuk ada di webinar ini, saya ingin menegaskan, memberikan highlight beberapa hal. Pertama, pariwisata di new normal ini tidak lagi berbicara tentang rame-ramean kunjungan, tetapi berbicara tentang kualitas service, ya, from quantity to quality tourism, itu satu. Yang kedua, bicara tentang pariwisata di era new normal dengan protokol destinasinya itu mengajarkan kita kepada satu, bicara tentang spiritual awareness. Apa itu spiritual awareness? Kita bisa datang ke satu destinasi bukan hanya berbicara tentang selebrasi, tetapi berbicara tentang bagaimana menghargai mahakarya ciptaan Tuhan ini. Itu satu. Kedua, bicara tentang yang namanya responsible traveler. Ya, responsible traveler itu adalah kita sebagai pelayan, kita sebagai orang yang melayani wisatawan, wisatawan datang sama-sama mengerti, ada share responsible di situ. Kalau jadi wisatawan, jangan sampai menularkan penyakit. Kita juga
kita sebagai pelayan wisatawan juga tahu diri, jangan sampai menularkan penyakit kepada wisatawan. Ya, responsible traveler. Ketiga adalah berbicara tentang, kita jangan berbicara pariwisata bicara tentang bisnis saja, jangan. Tapi kita berbicara tentang social planner. Ya, kalau kita membangkitkan pariwisata, kita juga membangkitkan masyarakat di sekelilingnya. MotoGP 2021 adalah sebentar lagi, tahun 2021 di KEK Mandalika. Ini bukan berbicara tentang hanya Prideness buat Lombok Tengah, Prideness buat Lombok, Prideness buat itu, bukan. Prideness bukan Indonesia, bukan. Tapi Prideness kita sama-sama. Ya, untuk menunjukkan kepada dunia di 2021 nanti MotoGP itu merupakan momentum kebangkitan daripada pulihnya pariwisata. Dengan cara apa? Dengan cara jangan melihat MotoGP itu sebagai wadah untuk industrialisasi, ya, tidak, tapi wujud daripada kolaborasi, kolaborasa, seperti istilahnya Bang tadi. Ya, perasaan, ya Mas Yo. Nah, jadi itu, ya, mind collaboration yang ada di situ. Sehingga apa? Nanti MotoGP itu bukan hanya untung si pemilik promotornya saja, tapi yang untung juga adalah industri kreatif, desa-desa wisata, semuanya menjadi satu mendapatkan. Jadi semuanya mendapatkan berkah rezekinya. Yang terakhir adalah bicara tentang local wisdom. Ya, local wisdom ini tidak boleh dia sirna, tidak boleh dia pupus. Bali harus kembali menjadi jati dirinya Bali. Jogja dia harus kembali menjadi Jogjanya kembali. Lombok dia harus berbicara tentang jati dirinya Lombok. Semuanya. Medan, semua seluruh Indonesia, Papua, semua Raja Ampat, Sulawesi Selatan, semua seluruh Indonesia berbicara tentang kembalinya originalitas daripada kekuatan pariwisata Indonesia. Kalau sudah begitu, maka protokol destinasi, maka pandemik saat ini akan perlahan-lahan sirna. Kita bisa bertahan, kita bisa survive, dan ujungnya adalah kita berbicara tentang mendunianya pesona Indonesia, memenangkan pandemik COVID-19 ini. Insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Tovan dan Mas Lilik untuk close statement-nya. Sebelum Farah, ya. saya boleh izin satu hal lagi? Lupa tadi saya menyampaikan, boleh Oh ya? iya, silahkan. Ya, tadi yang Sebentar, Lilik, buat teman-teman jangan leave dulu, karena setelah ini teman-teman bisa mendapatkan e-sertifikat setelah mengisi link yang akan dibagi setelah acara kita selesai. Ya, silahkan Mas Lilik, ada yang mau ditambahkan? Ya, makasih Kak Farah. Jadi tadi menyambung yang disampaikan Bang Tovan, saya ingat sekali tadi ternyata di dalam juga ada beberapa teman yang tadi saya lihat memang bisa berkolaborasi ya. Jadi dengan apa yang sudah disampaikan tadi oleh Mas Sandi di depan, tadi Mas Sandi sudah menyampaikan bahwa ada undangan dari Mesir untuk melakukan TITET gitu ya. Berapapun yang mereka kirim, kita akan kirim ke sana. Jadi saling tukar-menukar wisatawan mancanegara. Nah, di sini saya lihat ada teman-teman yang luar biasa dan memiliki peluang di situ adalah, di sini saya hendak menyapa, ini adalah sahabat saya juga, Alexander Tio, yang merupakan orang pertama yang menjadi World President untuk Junior Chamber International. Ya, beliau ini akan bisa menjadi seorang duta yang akan bagus sekali untuk menjadi penyambung kita nantinya ya. Saya harap nanti Mas Alexander Tio bisa memborong buku protokol destinasi untuk dibagikan ke semua chapter gitu ya. Itu bagus sekali Mas Alexander Tio. Dan juga ada di sini ada National President Junior Chamber International, Mas Michael Sanjaya, ini juga luar biasa. Beliau ini yang bertanggung jawab, dan nanti ke depan saya harap Mas Michael Sanjaya yang juga sohib, jadi Mas Alexander juga sohib dari Bang Sandy, Mas Michael ini juga sohibnya Mas Sandy, bisa mencoba menindaklanjuti tadi yang disampaikan oleh Mas Sandy tentang undangan-undangan dari beberapa negara yang sudah mulai proaktif untuk membuka jalur pariwisatanya. Demikian, terima kasih Kak Farah. Saya kembalikan Kak Farah. Ya, terima kasih Mas Lilik dan Mas Tovan. Close statement-nya memang di tengah pandemi ini pariwisata adalah seksi yang paling pertama mendapatkan dampak yang begitu kuat ya, dan juga bisa dibilang menjadi bagian terakhir yang akan bisa kembali seperti semula. Namun di sini mungkin kita sepakat bersama-sama bahwa kita memang mau tidak mau harus menghadapi ini dengan bersama-sama agar lebih mudah
untuk melewati pandemi yang masih berlangsung. Sebelum kita tutup, di sini sudah hadir nih editor buku Protokol Destinasi, Mas Eko Nugroho. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup malam ini. Silakan Mas Eko. Silakan Mas Eko. Selamat malam, Assalamualaikum semuanya, Mas Taufan. Salam kenal Mas, selama ini belum pernah ketemu. Salam Mas Lili juga, Sugeng Dalu Mas. Teman-teman semua, terima kasih atas kehadirannya. Bang Sandi juga tadi. Luar biasa sekali karena kami dapat kesempatan untuk menerbitkan buku ini. Biasanya kalau sedang launching offline itu ada penyerahan mock-up ya ke Mas Taufan atau ke Mas Lili, tapi kali ini kita virtual aja deh. Jadi secara virtual saya serahkan buku Protokol Destinasi ini kepada dua jawara kita, Mas Taufan dan Mas Lili. Dan silahkan rekan-rekan semua mengambil pelajaran yang penting dari buku ini, karena sama juga dengan semangat kami ketika menerbitkan ini, bahwa harapan kami adalah buku ini bisa berguna untuk kemajuan pariwisata, terutama di masa krisis sekarang dan selanjutnya ke depan. Oke, begitu. Terima kasih banyak sekali lagi. Dan terima kasih, matur nuwun Mas Eko. Sami-sami Mas. Ya, dan satu lagi, mungkin tidak berlebihan kalau malam ini kita bisa lebih berbahagia karena saya dan teman-teman semua secara khusus ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mas Taufan. Happy birthday. Selamat ulang tahun dan semoga sehat selalu ya Mas ya. Sukses dan sehat Mas. Matur nuwun Mas. Iya. Mari. Terima kasih. Selamat ulang tahun Mas Taufan. Terima kasih untuk Mas Eko Nugroho. Sebelum ini, terima kasih juga teman-teman yang sudah mengikuti sampai selesai. Untuk teman-teman yang sudah PO bukunya sendiri, nanti buku akan langsung dikirim ke rumah teman-teman. Nah, yang mencari e-booknya nanti di akhir September, teman-teman bisa langsung mendapatkan di Gramedia Digital. Buku cetaknya juga akan tersedia di toko buku di akhir bulan September ini. Mungkin sebelumnya kita bisa foto bareng dulu sebelum kita menutup acara ini. Foto bareng lagi ya teman-teman. Ya. Oke, udah siap semuanya. Bisa bantu host untuk foto bareng. Terima kasih untuk 53 partisipan yang sudah hadir malam ini. Teman-teman, mohon untuk menyalakan video bagi yang sudah saya minta request-nya. Oke, udah siap semua? Oke, belum semua ini, bentar ya. Ada Wah, yang udah mulai kebuka semua itu, mulai kelihatan semua. Terima ada kasih. yang nggak mau buka soalnya ini. Ya, Ya, terima nggak kasih apa-apa sudah hadir. Ada Mas Sigfrid juga hadir. Nah, itu Mas Sigfrid, terima kasih itu. Itu Mas Ilham bisa kolaborasi itu dengan Mas Sigfrid juga itu. Ya, tadi Mas Ilham menanyakan supaya tidak jadi striker. Wah, ada Mbak Febri ya. Wah, luar biasa. Ada Mas Hendri. Ada Minto, desa wisatanya gimana Pak? Ya. Oh Mas, ini kawan-kawan RSI datang semua. Wah, luar biasa. Oh ya, ini ada chairman ini, Cem ini ya. Dia ini salah satu yang sangat membantu saya di dalam desain itu. Semuanya itu Cem itu tuh, Cem. Thank you Cem. Cem. Luar biasa. Nah, terus, ada putra saya nih, anak saya yang paling besar. Mas Langit, apa kabar? Mas Langit, ya, I love you Mas Langit. Luar biasa nih, merinding jadi saya punya semuanya nih. Luar biasa. Ya. Happy birthday, bro. Happy birthday. Ulang tahun Mas Taufan, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu. Yo, terima kasih banyak Mas Denny, terima kasih banyak. Oh, ada juga nih teman-teman motor Potong Bedunya ya, anggota dewan kita ya, Mas Majid ya. Thank you banget Mas Majid. Potong Bedunya lembar menggoda Bang, HBD Bang.
Ya. Ulang tahun, barakallahu fi umrik. Wah, ada dari Bima. Ada Mas Agus Fahrin. Thank you Mas Agus Fahrin. Ya Bang. Biasa. Sukses selalu. Luar biasa. Saya udah siap bicara. foto. Luar biasa. Oke. Semangat parah. Ya, Pokoknya silakan. selamat ulang tahun Mas Taufan. Terima Selamat kasih. ulang tahun, Mas Taufan. Terima kasih Mas Asta sampai ikut sampai terakhir nih. Terima kasih Mas Gunawan. Peserta yang masih Mas stay di Gunawan nih, rumah. Bang Taufan, Kadis Pariwisata Surakarta nih. Oh ya, siap Pak Kadis, siap. Nah. Siap Pak Kadis. Siap kolaborasi ini Mas Asta nih. Oh, ada bos ini nih, bos Okta juga ini ya. Wah, ada bos Okta. Oh, orang-orang membahayakan ini, berbahaya nih. Ya. Ya. Oh, ada Pak Haji Afan, BPPD, PHRI. Terima kasih banyak Pak Haji Afan. Oh, ini ada Mas Rio Juara ini dari Talent Hub ini. Oh, Talent Hub nih Bang Taufan. Mas Rio Juara, terima kasih. Ada Mbak Ros Kampung. Wah, ini Bumi Karema ini. Harusnya Bumi Karema ini bisa satu sesi sendiri nih, Bumi Karema nih. Mbak Ros Kampung nih. ya, ya. Ada Pak Lurah juga nih. Pak, nah ini ada Pak Lurah, Pak Oji namanya. Ini salah satu lurah yang dapat penghargaan juara nasional. Wah, luar biasa. Mas Joni Aryawan Iya. juga. Itu, semakin. Halo. Wah. Ayo Mas Lili. Oke, Kapan ke Sragen lagi? Terima kasih. Mas Ajis Bahtiar, Sobat Kreatif Pinadua. Mas Taufan. Udah bisa foto bareng nih. Oh, Boleh, dari boleh, tadi boleh. kirain udah difoto, belum ya? Lagi Ya, sibuk. Arif Budiman ada juga. dari Oh, host ya, oke. cluenya. Saya Silakan. screen capture ya, teman-teman. Ya. Pilih yang terbaik 1, 2, 3. Karena ada 2 slide, jadi 1 kali lagi ya. 1, 2, 3, senyum. Oke. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga Terima kasih. sehat selalu di rumah aja. Terima Jangan kasih. lupa. Lalu Jangan lupa cuci tangan dan pakai maskernya. Ini linknya bisa diisi kuesionernya untuk mendapatkan e-sertifikat. Terima kasih semuanya. Ya, terima Wah, kasih. Terima kasih kembali. Turun. Sukses Mas Lili. ya, matur Sukses nuwun, Mas matur nuwun. Taufan. Turun, Mas. Matur nuwun sangat, matur nuwun Mas. Ih, mantap. Oh. Luar biasa. Sun, Mas Henry. Mas Henry, sun ya, Mas. Sama-sama.